Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Untuk itu marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi abai wa mati wa dzurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyyin mursalin wa alaikum wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsus saminu utawi iki iku hadis kang kaping 8 Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh umirtu an uqatilan nas umirtu den perintah sapa ingsun an uqatilah ing yen to mateni utawa ing yen to merangi sapa ingsun annasa ing menungso hatta yasyhadu sehingga nekseni sapa annas an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullah wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullah wa yuqimu lan jumenengake sapa annas as-sholata ing salat wa yu'tu lan bayar sapa annas az-zakata ing zakat fa idza fa'alu mongko nalikane wis ngelakoni sapa anas dzalika ing mengkono-mengkono syahadat salat zakat asamu mongko padha ngreksa sapa anas minni saking ingsun dima'ahum ing pira-pira getihe anas wa amwalahum lan pira-pira
bondone Anas illa bihaqil islami kejaba kelawan hake Islam wa hisabuhum utawi itungane Anas iku alallahi taala ing atase Allah taala. Rawahu ngriwayatake ing hadal hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis yang nomor 8 ini diceritakan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat dan membayar zakat. Ketika semua itu sudah dilakukan oleh mereka, maka terpelihara daripadaku darah dan harta mereka, kecuali atas haknya Islam atau kecuali dengan haknya Islam, dan hitungan amal ibadah mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Kanjeng Nabi niku diperintah merangi menungso sampai menungso niku ngucapno 2 kalimat syahadat, nglakoni salat, bayar zakat. Akhirnya sampai manusia itu mau beriman kepada Allah. Nah, sing diperangi ini adalah orang-orang kafir zimmi. Baru. Yang diperangi ini adalah orang-orang kafir harbi. Bukan kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi itu tidak apa-apa, tidak usah diperangi. Apa sih bedanya kafir harbi dengan kafir dhimmi? Kalau kafir harbi itu orang-orang kafir yang memang menentang atau melawan orang Islam, atau mereka melakukan perlawanan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik kepada orang Islam. Nah, itu memang wajib harus diperangi. Tapi kalau kafir dhimmi itu orang-orang kafir yang melakukan perjanjian dengan orang Islam, dengan mereka tetap mau membayar jizyah, membayar upeti, dan tidak melakukan perlawanan atau pengkhianatan terhadap orang Islam. Jadi gak kabeh wong sing gak Islam itu terus dianggap kafir wajib diperangi ngono ya ndak. Apalagi kayak seperti di Indonesia ini kan banyak sekali orang non muslim kan. Itu kan mereka juga satu dengan bersatu dengan kita kan sebagai rakyat Indonesia yang saling menjaga keamanan negara, menjaga persatuan dan kesatuan, kan seperti itu. Jadi kalau kafirnya itu kafir dhimmi ya harus saling menjaga, harus ada toleransi. Tapi kalau kafir harbi itu ya wajib untuk diperangi, seperti itu, okay? Nah, saat ini banyak sekali orang yang punya pemahaman keras atau radikal. Wong cuma beda situk ziarah, situk gak gelem ziarah ngono kadang wis dikafirno. Situk yasinan, situk gak gelem yasinan wis diarani musyrik. Situk kirim donga, situke gak kirim donga ngono kadang wis dilokno kafir, halal darahnya dan sebagainya. Ini kan radikal namanya. Jadi nggak boleh seperti itu. Kanjeng Nabi sendiri ketika menjadi khalifah di Madinah, beliau juga menjaga keamanan bersama dengan orang Yahudi, bersama dengan orang Nasrani kan.
Sehingga di Madinah walaupun di situ ada banyak macam pemeluk agama, tapi tetap mereka saling menjaga keamanan, ya, saling menjaga perdamaian. Tidak lantas mereka itu bermusuhan antara satu sama lain. Jadi harus punya rasa toleransi, ya, menghargai orang lain, pemeluk agama lain. Wong podo-podo sembayangi, podo-podo ngucap kalimat syahadat, kan. Cuma beda tahlilan sampai gak tahlilan, kadang wis wani mengatakan kafir. Padahal sampai nek delok nang ngene kitab Sulamut Taufik, ya, iko nek wong ngomong kafir atau ngelokno wong kafir nanggone wong muslim, wong mukmin, kan sama dengan mengkafirkan dirinya sendiri. Kan seperti itu, tidak boleh. Gampang ngafirno wong itu enggak boleh. Seorang kafir itu konsekuensi dalam masalah iktikad, dalam masalah agama ini berat. Wong kafir itu. Karena status orang kafir itu kalau dalam kehidupan akhirat nanti kan tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan surga sama sekali. Kan seperti itu. Jadi gak gampang mas ngafirno wong, ngelokno wong kafir, ngelokno wong musyrik, memvonis orang ini. Apalagi sama-sama sholatnya, sama-sama mengucapkan dua kalimat. Inilah ya. Jadi itu yang harus tetap kita jaga. Di Indonesia ini kita banyak agama, kita banyak suku, sehingga kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Jangan kemudian kita mudah untuk menuduh si A ini kafir, si A ini musyrik dan lain sebagainya. Lebih-lebih kalau orang itu sholat, orang itu syahadat. Terkecuali kalau mereka itu jelas-jelas kekafirannya. Misale ngakoni nek ana nabi sakwise Nabi Muhammad. Kan bahaya toh. Jadi atau mengatakan bahwa Allah itu ada dua, ada tiga, atau menyembah selain kepada Allah. Misalnya kan kalau mungkin yang dilakukan jelas-jelas seperti itu, ya baru itu bisa jadi dikatakan kafir. Cuma yang paling pokok bagi kita adalah terkait dengan masalah urusan keyakinan, dalam masalah urusan agama, kita tidak boleh mudah untuk mengatakan orang lain itu kafir, orang lain itu musyrik. Lebih-lebih orang tersebut itu masih mau menjalankan sholat, mengucapkan dua kalimat syahadat dan lain sebagainya. Yang jelas kita harus mengajak orang lain dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbikum bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi mengajak orang lain untuk ikut kepada kita dengan cara hikmah, dengan cara mau'izatil hasanah, dan yang ketiga berdiskusi kalau memang itu jalan yang lebih baik. Makanya ya dikasih nasihat, diajak, diberi contoh dengan perilaku yang baik, dengan akhlakul karim. Jangan dengan kekerasan dan lain sebagainya. Lah, ini kalau orang-orang itu sudah melakukan syahadat, sholat dan zakat, maka darah dan harta mereka itu terjaga, terjamin. Kecuali kalau mereka itu melakukan pelanggaran-pelanggaran
yang mengharuskan mereka itu untuk dihukum. Misalkan mereka harus dipotong tangannya, walaupun sudah melakukan sholat, walaupun sudah membaca dua kalimat syahadat, atau mereka mau membayar zakat, tapi harus dipotong tangannya karena apa? Karena mencuri. Atau mereka harus dibunuh. Kenapa? Karena membunuh orang lain bi ghairi haqqin. Atau mereka harus diranjam karena mereka telah melakukan zina. Jadi kalau memang itu merupakan hukum agama yang ditegakkan sebab orang itu telah melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, ya itu memang harus yang dilakukan. Jadi kecuali kalau memang itu atas dasar hak agama Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, sementara hitungan amal ibadah mereka itu diserahkan kepada Allah. Artinya begini loh Mas. Jadi kita manusia ini menghukumi sesuatu itu menurut apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui. Nah, kalau itu tidak kita ketahui karena sebangsa batin, maka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kalau orang itu melakukan satu ibadah yang baik, tapi batinnya kan kita nggak tahu apakah memang betul-betul dia itu melakukan satu kebaikan, atau mereka itu melakukan karena hanya ingin mencari sensasi, pujian dan sebagainya. Lah itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat hanya kepada zahirnya. Kalau itu baik ya kita nilai baik, kalau itu buruk ya kita nilai buruk. Sementara kalau hakikat dari amal itu sebangsa batin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memutuskan. Berarti nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bis sarair. Jadi kita menghukumi apa yang kita lihat, sementara Allah yang menghukumi hal-hal yang bersifat sirri atau rahasia yang tidak diketahui oleh manusia. Makanya hakikatnya wong iku apik apa elek ya bobo alam bisawab. Kita tidak tahu, Allah yang maha tahu. Jadi saya pikir untuk pertemuan hari ini cukup sekian sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.